Saudara, saya berada persis di depan dari kantor kepolisian daerah Metro Jaya. Bisa dilihat ini adalah situasi di salah satu gerbang yang kemudian masih ditutup oleh polisi, tetapi memang masa meminta untuk kemudian bisa diizinkan untuk masuk. Sementara di bagian dalam sudah ada begitu banyak satuan polisi dari Polda Metro Jaya yang kemudian bertugas. Tetapi yang menarik, sebagai mungkin bentuk keterbukaan kepada masa aksi demonstrasi, salah satu pintu di sebelah kiri sudah dibuka, saudara, oleh polisi. Dan bisa ditunjukkan bahwa masa juga nampaknya sudah mulai dalam tanda kutip menduduki bagian depan dari Polda Metro Jaya. Saya akan coba lebih mendekat, saudara. Dan ini adalah lautan mahasiswa yang kemudian sudah berada di depan dari Polda Metro Jaya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Aspirasi mahasiswa yang kemudian sedang disuarakan oleh salah satu mahasiswa. Kita sama-sama menyepakati bahwasanya kita meminta Pak Kapolri untuk mundur dari jabatannya. Maka oleh itu saya tegaskan kepada bapak-bapak kepolisian untuk segera dihadirkan pimpinannya. Semangat teman-teman! Saya peringatkan, apabila dalam kurun waktu 10 menit Kapolda tidak juga tiba, satu rangka revolusi. Semangat teman-teman! Sekalian, itu yang kemudian disampaikan oleh salah satu ketua BMSI yang nampaknya meminta Kapolda untuk keluar dari Polda Metro Jaya untuk kemudian bertemu dengan massa aksi demonstran yang sudah masuk ke halaman dari Polda Metro Jaya. Bersama dengan Mas Ikram dan Mas Muzamil, Ketua BMSI yang saat ini memimpin gelombang mahasiswa yang berada persis di depan dari Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Mas Ikram dan Mas Muzamil, terima kasih untuk waktunya. Satu hal yang ingin saya tanyakan dulu, apa yang kemudian ingin disuarakan dan menjadi poin tuntutan dari mahasiswa? Kami hari ini sebagai mahasiswa mewakili seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu menuntut Kapolri untuk mundur dari jabatannya. Itu tuntutan yang kami yang pertama. Yang kedua, kami menuntut untuk pelaku yang membunuh teman kami untuk ditindaklanjuti, tidak hanya dengan kata permintaan maaf. Hari ini kami juga menuntut reformasi di tubuh Polri secara menyeluruh. Bahwa yang menjadi menarik adalah sebenarnya busur panah dari aspirasi mahasiswa adalah awal mulai di DPR. Dan kali ini berbelok, bagaimana kemudian mahasiswa memastikan bahwa di sisi lain tidak melupakan tuntutan kalian kepada DPR. Kita melihat dari bulan Juli sampai dengan sekarang ini suara-suara mahasiswa terus bergema ya, menyuarakan aspirasinya. Tetapi hari ini pemerintah Republik Indonesia tidak menjawab secara tegas atas persoalan yang ada. Nah, akhirnya apa? Di tanggal 25 sampai hari ini ada kemarahan besar dari rakyat Indonesia. Bukan hanya mahasiswa, seluruh rakyat marah terhadap apa yang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini yang merugikan rakyat sendiri. Pajak diperbesar, semua bakal merugikan masyarakat. Ini adalah bentuk kecintaan kita, bentuk keresahan kita dari rakyat Indonesia untuk kebaikan negara kita. Kita saksikan Pak Kapolda, Pak Asep, silakan. Ini adalah momentum Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri bertemu dengan perwakilan dari Ketua BMSI. Ini adalah momentum bersejarah karena akhirnya polisi bersifat transparan dan terbuka untuk kemudian bertemu dengan massa aksi demonstrasi. Ya, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kapolda. Terima kasih sudah menghadiri agenda kami di sini. Metro Jaya akan berbicara secara langsung di Jadi kawan-kawan, mahasiswa. di sini kami akan tunggu apa yang menjadi berada di halaman dari Bapak Polda Metro Jaya terkait kejadian kemarin dan beberapa kejadian sebelumnya dalam aksi-aksi demonstrasi. Setidaknya pada bulan Agustus ini terjadi banyak represivitas, ratusan orang tertangkap, dan juga pembatasan terhadap pelajar untuk melakukan demonstrasi, kawan-kawan. Yang terakhir adalah terkait meninggalnya rekan kita, kawan-kawan, yang ditabrak dengan mobil lapis Brimob. Dan silakan Bapak responnya terkait beberapa demonstrasi di bulan Agustus ini dan juga meninggalnya ojek online kemarin, Bapak. Rekan-rekan, banyak sekalian, yang pertama saya mengaturkan turut belasungkawa berduka cita
atas wafatnya saudara kita selatan, kami juga mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Dan tentunya Bapak Kapolri sudah memerintahkan jajaran untuk memproses kasus ini secara terang benderang. Tadi siang sudah di Ekos, ya, sudah dirilis di Mabes Polri, ada 7 orang yang dilakukan pemeriksaan. Namanya disebut aja Pak. Siapa? Nama 7 orang itu disebut aja. Kami minta Pak, kami minta 7 nama pelaku tersebut untuk disebutkan di hadapan media, Kak. Di hadapan media, Pak. Ya, Pak. Dan jabatannya. Ya, kawan-kawan. Ya, bentar kawan-kawan, ini udah mau disebut namanya, halo. Di sini pertama Kompol Kosmas, ya, dan Bribka Rahmat sebagai driver, dan juga ada Aibda M. Royani, Bribtu Dana, Bribta Mardin, Baraka Jana, dan Baraka Aledi. Nah, ini saya sudah sampaikan kepada orang tua almarhum juga. Saya berkomitmen akan menindak tegas sesuai dengan peraturan berlaku. Perjanjian Pak. Jawab dengan baik, Bapak. Kompas. Wartawan Pak. Sudah nampaknya setelah Kapolda bicara di depan publik, masa kemudian mencoba untuk kemudian melempari beberapa ornamen ke bagian dalam dari Polda Metro Jaya. Segera saya akan gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam dari Polda Metro Jaya yang sudah dipenuhi oleh gelombang mahasiswa, tetapi juga di Jalan Jenderal Sudirman. Dan memang sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dalam tanda kutip, Polda Metro Jaya sudah terkepung oleh mahasiswa. Bentar Pak, gini ya teman-teman. Kita datang dengan niatan aksi yang aman dan nyaman. Ya. Tujuannya apa? Memperjuangkan keadilan. Sejak 2 jam kami datang, pengen audiensi baik-baik, nggak ada jawaban dari teman-teman Polri. Suasana sudah semakin ricuh. Polda Metro Jaya. Ini persis di depan dari lobi Polda Metro Jaya, dan nampaknya karena semakin malam suasana semakin panas untuk kemudian dilakukan aksi demonstrasi. Ayo. Kita akan coba. Kawan-kawan media sekalian, saya harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Saya sudah bersama dengan Koordinator Kontras, Mas Dimas Bagus Arya. Mas Dimas, terima kasih untuk waktunya, Mas. Ya, Mas Dipo, terima kasih. Mas, bahwa kita tahu dalam seminggu terakhir, di akhir bulan kemerdekaan, begitu banyak aksi demonstrasi yang kemudian dilakukan oleh rakyat, mulai dari depan gedung parlemen hingga bahkan menyusur ke gedung-gedung aparat kita. Apa yang Kontras maknai terkait dengan hal ini? Ya, pertama ini sebenarnya adalah ekspresi kekecewaan warga negara
atas rentetan peristiwa-peristiwa yang near empatik gitu ya dari pejabat-pejabat publik gitu. Near empati. Kalau kita lihat kan secara berurutan gitu ya, dari mulai minggu lalu misalnya kenaikan tunjangan yang didapatkan oleh DPR RI, anggota-anggota dewan gitu kan. Lalu yang kedua juga ada permasalahan-permasalahan yang terakumulasi gitu ya, misalnya bagaimana proses legislasi yang buruk oleh anggota dewan kita, lalu juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang ternyata tidak terartikulasi dengan baik ke masyarakat, seperti misalnya kritik terhadap program makan bergizi gratis, lalu juga sejumlah proyek-proyek strategis nasional yang juga ternyata mengorbankan banyak sekali masyarakat atas nama pembangunan, dan juga kasus-kasus korupsi yang masih sering terjadi. Jadi aksi-aksi rentetan yang dilakukan oleh masyarakat ini merupakan sebuah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan juga tata kelola dalam konteks negara. Bahwa ada satu yang mungkin bagi wakil rakyat kita ini tidak terlalu penting, tetapi nampaknya cukup melukai hati rakyat, adalah pola komunikasi mereka. Apakah ini juga yang kemudian begitu membuat rakyat kita marah kepada wakilnya sendiri? Iya, menurut kami gitu ya, jelas bahwa pola komunikasi publik itu adalah salah satu cara bagaimana anggota dewan gitu ya atau pelayan masyarakat ini itu menyampaikan apa yang menjadi hasil kerja mereka ke masyarakat. Tapi ketika kemudian pelayan masyarakat ini atau anggota dewan ini kemudian menyampaikan dengan pendekatan yang tidak berempati dengan situasi hari ini dan juga tidak bisa mengartikulasikan apa hasil kerja mereka, tentu yang kemudian terjadi adalah masyarakat bertanya-tanya. Belum lagi misalnya kalau kita lihat atau kita coba selaraskan dengan situasi ekonomi yang hari ini juga mungkin mendekati konteks semi krisis gitu ya. Ada banyak sekali pemicu-pemicu yang pada akhirnya juga ditambahkan dengan pola komunikasi publik yang buruk. Bahkan nggak cuma oleh anggota dewan, tapi juga sejumlah pejabat di level kementerian. Artinya kemarahan rakyat ini tidak hanya menyasar lembaga legislatif, tetapi juga eksekutif. Persis. Oke. Ya. Oke. Yang kami lihat gitu ya, sebenarnya nggak cuma anggota dewan, tapi juga ada sejumlah pernyataan-pernyataan pejabat-pejabat kementerian, apalagi kemudian ditambah adanya kasus korupsi yang menimpa salah satu anggota kabinet Merah Putih saat ini gitu ya, itu juga menunjukkan bagaimana masyarakat itu juga jengah dengan perilaku dan juga janji-janji politik yang kemudian dijanjikan oleh rezim Prabowo Gibran.